Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada sampai dengan hari ini. Saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kita yang membuka hati dengan sungguh-sungguh untuk menerima setiap kebenaran firman-Nya. Mari kita mau berdoa, saudara. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu yang limpah bagi kami. Pada hari ini, saat ini, kami berterima kasih karena diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami kembali sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami dengan segenap hati kami. Kami mau terima firman-Mu itu Tuhan. Roh Kudus tolong kami, kasih kekuatan kepada kami untuk kami dapat memahami firman-Mu, untuk kami dapat menghidupi dan melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, biarlah seluruh umat-Mu diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara mengikuti apa yang saya sampaikan minggu-minggu lalu, saudara-saudara, saya menyampaikan tentang keluarnya bangsa Israel dari negeri Mesir. Saudara-saudara, dan hari ini saya ingin kembali coba melanjutkan. Artinya saya ingin mengajak saudara kembali untuk melihat kebenaran-kebenaran firman yang begitu indah yang harus kita pahami, saudara, dari apa yang terjadi atas kehidupan umat Israel. Mereka sedang berjalan menuju ke tanah Kanaan. Mari kita akan coba lihat, ada beberapa poin yang saya sampaikan yang akan saya ajak saudara belajar pada sore hari ini. Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 berbunyi demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, saudara, ayat yang saya bacakan merupakan bagian dari kisah lengkap tentang Tuhan yang memberikan mana kepada orang-orang Israel. Kalau kita baca baik dari pasal sebelumnya, akan lebih jelas bagi kita, saudara, apa yang terjadi. Jadi saudara-saudara, minggu lalu saya katakan orang Israel sekarang mereka menghadapi satu situasi, bukan lagi masalah mereka kurang makan. Tetapi saudara, yang jadi persoalan adalah bayangan mereka, ingatan mereka akan peristiwa di Mesir. Di mana walaupun mereka menjadi budak, tapi mereka bilang mereka cukup makan. Ada roti untuk dimakan, bahkan juga ada daging yang mereka hadapi. Tapi sementara mereka bilang sekarang ini mereka kekurangan makan. Bapak Ibu, saudara sekalian, apakah benar mereka kekurangan makan? Bisa jadi, saudara, ya. Atau juga bisa jadi sebetulnya bukan artinya tidak ada, tapi mungkin sudah tinggal sedikit lah begitu ya. Nah, saudara-saudara, mereka ngomel, mereka marah kepada Musa, kepada Harun tentang apa yang mereka alami itu. Dan Alkitab bilang Tuhan dengar omelan mereka, persungutan mereka. Tuhan bilang sama Musa, itu mereka itu ngomel bukan hanya kepada kamu, tapi pada dasarnya omelan mereka itu ditujukan kepada aku, Tuhan bilang. Kenapa begitu? Karena yang membawa keluar mereka dari Mesir itu bukan Musa. Musa kan hanya orang yang ditugaskan. Perintah langsungnya itu datang dari Tuhan. Jadi mereka keluar dari Mesir itu bukan inisiatifnya Musa, tapi itu adalah inisiatif Tuhan yang merupakan jawaban atas doa seruan mereka ketika mereka menderita menjadi budak. Nah, saudara-saudara, jadi mereka sekarang ngomel. Lalu apa respon Tuhan atas omelan mereka?
Apa respon Tuhan atas persungutan mereka? Ini menarik saudara untuk kita perhatikan ya. Saudara-saudara, kita paham bersungut-sungut itu tidak baik. Bersungut-sungut itu bukan hal yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan, bukan. Jadi Tuhan tidak mau kalau kita selalu bersungut-sungut, ngomel terus gitu, saudara nggak pernah bersyukur. Tuhan tidak mau akan hal itu. Jadi bisa saya katakan bahwa bersungut-sungut itu tidak berkenan. Nah sekarang kita dapati orang-orang Israel ini bersungut-sungut. Yang lalu mereka bersungut-sungut karena nggak punya air minum. Begitu dapat air, airnya pahit. Mereka ngomel, mereka bersungut-sungut. Kali ini mereka bersungut-sungut, mereka bilang saudara makanan mereka habis, mereka akan mati kelaparan. Jadi hidup mereka itu bersungut terus saudara. Bahkan kalau saudara baca terus sepanjang perjalanan itu, persungutan demi persungutan itu terus keluar dari mulut mereka saudara. Nah saudara-saudara, itu adalah hal yang tidak berkenan. Tetapi saudara, kali ini saudara lihat bagaimana respon Tuhan, tanggapan Tuhan, reaksi Tuhan terhadap persungutan orang-orang Israel. Saudara-saudara, ternyata respon Tuhan ini membuat saya sedikit tercengang. Kenapa saya bilang tercengang? Ayat 4 tadi bilang begini, sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Gitu. Jadi saudara-saudara, ternyata waktu Tuhan dengar omelan mereka, Tuhan tidak marah menghukum mereka, tapi justru sebaliknya membuat kita tercengang. Kenapa saya bilang gitu? Justru Tuhan jawab, Tuhan kasih, atau boleh dibilang kalau kayak bahasa sekarang, Tuhan berkati loh saudara. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, terus terang aja saudara secara pribadi juga saya pikir kok kenapa ya orang ngomel diberkati sama Tuhan. Marah-marah sama Tuhan, Tuhan bawa saya keluar dari Mesir nih untuk supaya saya mati kelaparan. Sementara di Mesir walaupun kerja keras tapi tetap ada makanan, sekarang keluar sebentar lagi mati nih gitu. Itu kan omelan-omelan yang gak patut tuh saudara. Tapi kita lihat justru Tuhan berkati. Tuhan kasih mereka roti, Tuhan kasih mereka daging. Kenapa begitu saudara? Saudara, jangan salah memahami ini saudara ya. Jangan nanti saudara pikir, oh kalau begitu supaya saya diberkati oleh Tuhan saya harus ngomel nih sama Tuhan. Saya harus marah-marah sama Tuhan. Harus bersungut-sungut setiap hari sama Tuhan. Jangan begitu, itu salah kalau saudara berpikir begitu ya. Nah saudara, kita lihat kisah ini, dari sini kita akan belajar ada 3 hal. Sebab ayat 4 bagian akhir berbunyikan bilang begini saudara, dibilang di sana supaya mereka kucoba katanya. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara-saudara, ada kalimat supaya ku coba. Tuhan bilang supaya aku coba nih mereka. Saudara, kalimat ini tidak boleh kita salah mengerti. Sebab saudara-saudara kalau kita bicara ini nanti bisa jadi perdebatan. Artinya gini, kan ada ayat dalam perjanjian baru dalam kitab Yakobus dibilang Tuhan itu tidak pernah mencobai. Kenapa sekarang Tuhan coba gitu kan? Nah jadi saudara, mari kita akan coba lihat konteks cerita ayat ini apa sih maksudnya, apa memang Tuhan mencobai. Kalau saya yang ngomong begitu masih wajar. Artinya kan gini, saya pengen coba nih, saya kasih bantuan. Kira-kira kalau saya kasih bantuan apa yang akan terjadi? Orang itu akan baik sama saya atau semakin jahat? Saya boleh ngomong begitu karena saya kan gak tahu saudara apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan tahu. Sebelum Tuhan kasih makan, sebelum orang Israel nanti responnya seperti apa, Tuhan tahu, nggak ada yang tersembunyi bagi Dia, saudara. Jadi saudara-saudara, kalau begitu apa maksud daripada kalimat ini? Nah, mari kita akan coba pahami ini, saudara. Jadi, saudara lihat, ketika Tuhan berkata, ku coba mereka supaya, gitu kan, aku pengen lihat nih mereka ini. Kalau mereka kenyang, kalau mereka makan roti, kalau mereka dapat daging, makan daging.
kira-kira apakah mereka ini akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan mereka? Jadi saudara lihat kalimat ini. Saudara perhatikan, coba lihat ayat 12-nya. Ya, ini kan makin jelas nih. Ayat 12 bilang gini. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, ini perintah Tuhan kepada Musa ya. Dibilang pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka dibilang kamu akan mengetahui, perhatikan itu, kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi rupanya maksud kalimat yang berkata ku coba mereka gitu, saudara-saudara, maksudnya gini, supaya orang Israel ini tahu apa? Jadi bukan supaya Tuhan tahu atau supaya Tuhan pengen tahu, bukan itu. Tapi ayat ini bilang supaya mereka tahu bahwa aku ini Tuhan, aku ini Allah. Jadi Tuhan mencoba mereka bukan karena Tuhan tidak tahu atau bukan Tuhan karena ingin tahu ya, tapi supaya mereka tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pemahamannya di sini. Jadi ketika Tuhan berkati mereka, dikasih makan roti, dikasih makan daging, tujuannya supaya mereka tahu ya. Jadi tujuannya bukan Tuhan pengen tahu gitu saudara ya, tapi supaya mereka tahu, supaya mereka sadar mereka itu punya Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, kenapa sih harus seperti itu Tuhan lakukannya? Sebab pada umumnya orang itu lebih tahu orang lain daripada dirinya sendiri. Kan begitu saudara ya? Saya harus ngaku mungkin saya lebih kenal orang lain daripada kenal diri saya. Dalam arti kekurangan-kekurangan saya, kelemahan-kelemahan saya. Banyak kali saya nggak ngerti, nggak tahu saudara. Saya anggap saya benar, saya anggap saya sudah jalan lurus, saya anggap apa yang sudah saya kerjakan sudah sempurna, sudah baik, paling baik. Kan umumnya begitu saudara ya, orang-orang selalu umumnya berpikir gitu. Sehingga saudara kita lupa tuh saudara ya. Jadi mari saya mau ajak saudara belajar di sini. Ketika Tuhan memberkati kita padahal kita ini salah, padahal kita ini nggak benar, tapi kita diberkati seperti kita sehat, kita tetap sukses. Saudara, mari mengerti ini dengan sungguh-sungguh. Berkat-berkat Tuhan, jawaban-jawaban doa itu tidak selalu menunjukkan bahwa Tuhan berkenan dengan hidup kita. Ingat saudara ya, tidak selalu seperti itu. Oh, doa saya dijawab berarti Tuhan berkenan kepada saya. Bisa iya, bisa juga tidak. Oh, buktinya usaha saya maju nih. Buktinya saya diberkati, lihat pelanggan saya bertambah. Wah, saya semakin maju. Saudara, itu bukan bukti satu-satunya, belum tentu. Saya tidak bisa berkata gini, oh lihat tuh, jemaat saya bertambah banyak. Wah, orang mau dengar khotbah saya. Yang dengar khotbah saya dari hari ke hari semakin banyak. Itu membuktikan bahwa Tuhan berkenan atas saya. Belum tentu, saudara. Saya tidak boleh ngomong seperti itu. Ya, sebab saudara-saudara, saya pernah tahu, nih saudara, saya pernah tahu. Saya tidak terlalu kenal dengan orang ini, ya tahu begitu sajalah, artinya nggak pernah ngobrol dekat apa nggak, tapi dia juga tahu saya juga hamba Tuhan gitu saudara, tapi nggak dekat lah. Bapak Ibu, ini kejadian memang sudah lama. Itu orang yang tertarik dengan khotbahnya begitu luar biasa banyak, benar-benar banyak saudara. Jadi pelayanan yang dilakukan itu boleh dibilang diberkati Tuhan lah begitu saudara. Jemaatnya bertambah-tambah. Bukan hanya dalam ibadah di hari Minggu yang penuh sesak, ibadah-ibadah hari-hari biasa, katakan ibadah pertengahan minggu, itu juga jemaat seperti orang kelaparan ingin dengar khotbah dari pendeta ini. Saudara-saudara, apakah itu membuktikan bahwa pendeta ini hidup benar, hidup kudus, dia suci, berkenan kepada Tuhan? Bisa iya,
tapi juga bisa tidak, begitu saudara. Saudara-saudara, terbukti memang akhirnya ternyata pendeta ini hidupnya itu tidak benar. Ya, saudara, artinya begini loh. Kita kadangkala berpikir ketika kita diberkati, ketika kita berhasil, ketika doa kita dijawab, lalu kita menganggap, oh Tuhan itu berarti benar-benar berkenan kepada saya. Saudara, orang-orang Israel ini diberkati sama Tuhan. Mereka ngomel, mereka pengen dapat makan daging, mau makan roti kenyang, dikasih sama Tuhan. Apakah itu bukti bahwa Tuhan itu berkenan atas mereka? Ternyata ayat-ayat ini tidak menunjukkan itu. Justru Tuhan berkati mereka supaya mereka sadar, supaya mereka bertobat, supaya mereka tuh tahu diri mereka tuh salah, nggak benar, begitu saudara. Supaya mereka kenal siapa Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kalanya Tuhan menjawab, memberkati kita, itu tujuannya supaya kita ini sadar, supaya kita ini benar-benar tahu diri apa yang terjadi dalam hidup kita, berkat-berkat Tuhan yang kita alami harusnya membawa kita semakin mengenal Tuhan. Saudara, ini kan orang Israel masalah makanan nih. Jadi saudara, Tuhan bilang nanti kalau senja sore mereka akan kasih makan daging limpah. Paginya mereka akan makan roti dengan kenyang. Saudara-saudara, tujuannya apa? Supaya mereka kenal, mereka tahu siapa Tuhan itu. Coba saudara pikirkan baik-baik dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita bicara makan, ya setiap hari kan kita makan. Ada orang yang makannya sehari 2 kali mungkin, sehari 3 kali. Sebutlah pada umumnya 3 kali, saudara. Saudara, kita sebagai orang percaya ketika kita makan, kita pasti berdoa kan? Pertanyaan saya begini saudara, pada waktu saudara berdoa, kira-kira doa saudara itu doa seperti apa sih? Sungguh-sungguhkah saudara, Tuhan terima kasih buat makanan, buat minuman ini. Itu kata-kata itu benar-benar satu kata-kata yang didasari dengan sebuah pemahaman, pengertian, benar saya bersyukur ini untuk makanan ini. Atau itu cuma formalitas, hanya sekedar kata-kata biasa yang tanpa dasar, yang kita berpikir saya makan karena saya kerja, karena saya usaha. Ya ini kan hal yang biasa sih, makan seperti inilah. Saudara-saudara, apa seperti itu yang kita lakukan? Pikirkan ini baik-baik, ini hal yang sepele saudara. Saudara, kemarin hari Minggu saya kan ibadah akan melayani di tempat saya saudara. Pagi saya mandi, lalu saya mulai lihat buka lemari pakaian. Saya pikir saya mau pakai baju apa ya sekarang. Saya lihat, saya mau pakai baju batik, atau saya pakai kemeja biasa saja, saya pakai dasi. Saudara, itu kan setiap minggu tuh saudara saya lakukan begitu. Tapi tahukah saudara, tadi pagi hati saya sedikit bergetar ketika saya buka pakaian saya mulai memilih baju apa yang akan saya pakai. Hati saya berkata begini, saya bisa punya baju ini karena Tuhan. Baju-baju yang ada yang saya lihat ini semakin membuka mata saya, mengerti saya siapa Tuhan itu. Saudara-saudara, kalau saya sedikit flashback melihat masa lalu, ketika saya keluar dari sekolah Alkitab, saya akan melayani, ditugaskan untuk melayani, membantu satu gereja. Saya ingat benar saudara, saya punya 1 buah kemeja, 1 buah celana panjang yang artinya itu pakaian yang layak untuk di gereja. Ya pakaian sehari-hari ada saudara, tapi untuk layak ibadah, layak melayani cuma sepasang. Ingat betul saya itu saudara. Jadi pada waktu tadi pagi saya lihat saya punya pakaian sudah lebih dari 1 pasang. Saya bilang, Tuhan, saya ngerti. Ini memperlihatkan, membuka mata saya siapa Engkau sesungguhnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita biasa makan, kita punya pakaian, kita punya ini dan itu. Tuhan kasih itu saudara. Apakah itu semua semakin membawa kita semakin mengerti Tuhan, semakin mengenal Tuhan? Atau ya biasa saja saudara? Ingat baik-baik. Tuhan kasih roti, Tuhan kasih daging kepada Israel
Bukan supaya mereka itu kenyang. Oke, mereka makan, mereka kenyang. Mereka senang, mereka bersuka cita. Oke. Tapi lebih daripada semuanya itu, biarlah itu membawa mereka semakin kenal bahwa sungguh Allah itu luar biasa, memelihara, mencukupkan mereka semua. Saya berharap ini yang terjadi pada setiap saudara yang mendengarkan siaran pada hari ini. Engkau punya pakaian, engkau bisa makan, semua itu biarlah membawa kita semakin kenal siapa Tuhan kita. Dia Tuhan yang luar biasa. Hal yang kedua, saudara lihat hal yang bisa kita pelajari. Ayat 16. Saudara, ayat 16 ada aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel. Bunyinya begini, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Saudara-saudara, jadi Tuhan bilang, besok pagi nanti di sekitar kemahmu itu akan ada butiran-butiran kecil ketika embun itu sudah hilang. Apa itu? Itu adalah mana. Mana inilah roti yang Tuhan berikan untuk dimakan oleh mereka. Lalu bagaimana caranya? Tuhan bilang sama mereka begini, mereka itu harus keluar. Mereka harus keluar dari kemah mereka, memungutnya, mengambilnya. Jadi saudara, mereka tidak cukup hanya diam di kemah, buka mulut mereka, roti jatuh ke mulut mereka disuapi. Enggak begitu. Tapi Tuhan suruh mereka ambil itu. Keluar dari kemahmu, ambil. Kelola apakah maksudnya buat dari mana itu roti itu. Kalau mereka diam di kemah, apa mereka bisa? Enggak bisa, saudara. Jadi saudara lihat di sini, Allah memberikan itu dengan cukup, dengan limpah. Tapi untuk kita mendapatkan itu semua, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus kerja. Saudara-saudara, Alkitab menentang orang yang malas. Alkitab berkata orang malas jangan dikasih makan. Ketetapan tentang bekerja sudah menjadi ketetapan Tuhan dari sejak awalnya. Ketika Dia ciptakan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa, Allah juga tetapkan untuk mereka bekerja, mengurus, memelihara Taman Eden itu. Nah, jadi saudara-saudara nggak boleh malas. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan sama saudara untuk dikerjakan, kerjakan dengan segenap hati. Saudara sebagai dokter, jadilah dokter yang bekerja dengan baik. Sebagai karyawan, sebagai seorang bisnismen, berusaha bekerja dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Lewat itu semua akan diberkati oleh Tuhan. Sejauh mana berkat Tuhan? Ternyata berkat Tuhan itu cukup buat kita. Tuhan bilang, ambil secukupnya kan? Satu orang satu gomer. Kalau andai kata kamu tinggal di rumah cuma berdua, ya ambillah 2 gomer. Kalau ada 5, ya ambillah 5 gomer. Jadi saudara-saudara, itu akan cukup. Jadi saudara lihat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan, kelaparan. Apa yang Tuhan berikan itu pasti cukup. Ingat saudara, pasti cukup. Saudara ngerti cukup kan? Kalau saudara butuh 1.000, saya kasih 1.000 itu cukup. Nggak kurang. Kalau saudara butuhnya 1.000, saya kasih 500, saudara boleh bilang kurang. Cukup itu artinya tidak kurang. Kita butuh 1.000, dikasih 1.000. Kita butuh 10.000, dikasih 10.000. Cukup, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus menegaskan itu ketika Dia mengajar doa kepada murid-muridnya. Dalam doa Bapa kami ada kalimat yang berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang apa? Secukupnya. Saudara-saudara, bedakan dengan doa kita. Tuhan berkati saya hari ini dengan apa? Secukupnya atau dengan limpah? Dengan limpah. Wah, berlimpah. Bapak Ibu, saudara sekalian, coba pikir ini baik-baik. Kita ini kadangkala, saudara, yang menjadi persoalan dalam hidup kita, yang bisa menimbulkan persoalan-persoalan serius, masalah-masalah dalam hidup kita, adalah rasa cukup itu. Saudara, ada banyak orang merasa tidak cukup dalam hidupnya. Padahal sebetulnya saudara sudah cukup.
Apa yang Tuhan berikan, saya percaya itu pasti cukup, saudara. Tidak akan pernah kurang. Allah kita Allah yang memelihara kita begitu rupa. Yang jadi masalah itu adalah kita. Kadang-kala kita pikir nggak cukup. Wah, dikasih segini nggak cukup. Ditambah lagi nggak cukup. Terus nggak cukup, terus nggak cukup. Saudara-saudara, mari belajarlah, mengertilah. Tuhan kita itu adalah Allah yang memberi dengan cukup. Dia tahu kok kebutuhan saudara berapa. Dia tahu apa yang saudara butuhkan. Dia tahu apa yang saudara perlukan. Dia akan berikan. Paulus bilang saudara kepada jemaat Filipi dalam Filipi 4 ayat 19. Dia bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Dipakai kata memenuhi. Saudara tahu artinya memenuhi? Apa yang menjadi keperluan saudara? Saudara perlu keperluan saudara, sebutlah saudara perlu makan sehari 3 kali. Dia kasih makan sehari 3 kali. Saudara-saudara, Tuhan mampu, Tuhan bisa dan Tuhan akan melakukan itu. Yang penting saudara, marilah kita mau benar-benar menyadari bahwa Allah kita itu adalah Allah yang memahami. Kita akan tahu dia mencukupi apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Itu yang kedua yang perlu kita pahami. Hal yang ketiga, saudara perhatikan ayat 20. Ini menarik sekali menurut saya, dalam arti ya saya bilang tadi membuat saya sedikit tercengang. Ayat 20 berkata begini, saya baca dari 18 lah ya. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ayat 19 bilang, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Saudara lihat, Musa bilang begini, itu mana yang kamu ambil, ambil secukupnya. Kalau kamu cuma berdua ya ambil 2 gomer, berlima ya ambil 5 gomer. Jangan sampai ada yang lebih diinepin gitu sampai besok. Saudara-saudara, itu kan cukup jelas ya. Lalu saudara, rupanya ada orang yang ya mungkin nggak dengar-dengaran lah begitu saudara. Diambilnya saudara, dibiarkannya sampai besok. Kenapa bisa sampai ada yang tersisa sampai besok? Kemungkinannya ini menurut saya saudara ya, mereka tuh ngambilnya lebih. Harusnya umpama ngambilnya 5 gomer, ini 5 gomer ditambah mungkin setengah gomer kah? Atau mungkin mereka ambil lebih, mungkin mereka pikir udahlah supaya besok nggak perlu capek-capek keluar dari kemah, kita bisa bangun agak siang, toh sudah tersedia untuk kita masak, mana ini dibikin roti. Mungkin saja mereka berpikir begitu. Jadi mereka ambil lebih sehingga tersisalah. Apa yang terjadi saudara? Besoknya ternyata mana itu jadi busuk, bau, bahkan berulat. Wah, Musa marah di situ kan saudara. Saudara lihat, lalu kasus yang kedua saudara lihat begini. Ayat 25. Selanjutnya kata Musa, saya baca supaya lebih jelas. Mungkin dari ayat yang keberapa ya, dari 21 lah gitu ya. Tetapi setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6, perhatikan ya saudara, pada hari ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksud Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Perhatikan tuh saudara ya. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya. Seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini. Sebab hari ini adalah hari Sabat untuk Tuhan.
pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Jadi jelas saudara ya, Tuhan bilang pokoknya hari pertama sampai hari 6, oke, hari pertama ambil secukupnya. Tapi di hari ke-6, besoknya hari ke-7 hari Sabat, kamu harus ambil 2 kali lipat. Ya, karena besok nggak ada gitu. Jadi kamu harus ambil 2 kali lipat. Tapi saudara lihat ayat 27. Tetapi ketika pada hari ke-7, nih hari Sabat ya, ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Saya baca ayat ini, sudah saya pikir, aduh ini orang Israel benar-benar keterlaluan. Ya. Itu kan sudah jelas, saudara. Sudah jelas dibilang, nggak akan ada, jangan keluar, percuma. Kamu harus ambil pada hari yang ke-6 itu, hari sebelum Sabat. Ambil 2 kali lipat. Saudara, apa nggak jelas ini? Apa mereka nggak ngerti apa yang disampaikan Musa? Apa mereka tidak paham? Atau bahasanya Musa yang terlalu tinggi, saudara, sehingga nggak bisa dipahami, nggak bisa dimengerti oleh mereka? Menurut saya persoalannya bukan di situ kan, saudara. Mereka ngerti, mereka tahu. Tapi aneh, saudara lihat. Ada orang yang keluar pada hari Sabat, pengen mungut mana? Yang nggak ada lah, saudara. Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang menarik di sini begini. Mereka ini melakukan, saudara, tidak melakukan apa yang diperintahkan. Tapi mereka yang melakukan pada hari yang ke-6 itu mereka ambil 2 kali lipat. Kan? Mereka simpan. Saudara, tapi besoknya itu mana nggak busuk. Nggak berbau, tidak berulat. Beda dengan ayat sebelumnya tadi, saudara, Musa bilang jangan sampai ada yang disisain ya. Tapi rupanya karena mereka ambil lebih banyak sehingga tersisa itu. Barangnya sama nih saudara, mananya sama. Pokoknya sama lah, saudara. Tapi kita lihat besoknya itu hasilnya beda. Yang satu busuk, berulat, bau. Yang satu tetap fresh, tetap segar. Kok bisa begitu, saudara? Di mana nih persoalannya, saudara? Saudara, persoalannya yang satu kenapa jadi busuk, yang satu kenapa tetap fresh? Persoalannya ada pada masalah ketaatan. Saudara-saudara, segala sesuatu kita lakukan karena kita taat terhadap firman Tuhan. Saya mau beritahu saudara, Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup buat mujizat bagi kita. Tapi saudara-saudara, kalau kita melakukan sesuatu dan hidup kita ini tidak taat, saudara akan lihat hasilnya. Saya punya seorang, boleh katakan senior lah, lebih tua, lebih berpengalaman, sesama pendeta. Tetapi saudara-saudara, sebelum dia menjadi seorang gembala jemaat yang full, katakan waktu mereka, dia juga seorang pengusaha. Dia punya satu bisnis, begitu saudara, ada satu toko yang dia buka. Saya dengar langsung cerita dari dia, saudara, usahanya, tokonya cukup maju, cukup ramai. Bahkan pelanggannya, pembelinya bukan datang hanya dari kota dia, bisa jadi dari luar kotanya dia. Dan saudara-saudara, waktu itu dia selalu saudara buka seminggu 7 hari. Tapi sampai satu saat dia putuskan, saudara, hari Minggu dia harus tutup. Karena dia harus datang beribadah. Ya walaupun dia bukan jadi pendeta waktu itu kan, tapi dia harus beribadah. Kadang-kala dia juga dapat tugas dari gerejanya, entah tugas doa kah, entah tugas sebagai asir, pokoknya. Jadi dia putuskan untuk tutup. Saudara-saudara, dia berkata begini, kadang-kadang begitu saya mau berangkat ke gereja nih, itu pelanggan itu sudah ada di depan toko yang masih tutup. Memang tidak ramai sekali, tapi ada beberapa orang. Apa yang harus saya lakukan? Dia bilang. Kalau saudara, apa yang harus saudara lakukan? Apa kita tunda dulu ke gerejanya? Oh, ini sayang nih. Ini kan juga berkat Tuhan. Tuhan yang kirim kepada kita. Apa seperti itu? Umumnya pasti orang akan berpikir begitu. Saudara, oh sayang kalau ini kita tidak layani nih gitu kan. Ini dia sudah datang mau nganterin berkat. Masa di sini ditolak buat kita? Tapi saudara, orang ini bilang begini. Bapak Ibu, maaf ya.
hari ini saya tutup. Ini hari Minggu, saya harus ibadah. Jadi sekali lagi mohon maaf. Dan saya minta Bapak, mari datanglah besok saja. Atau Bapak ingat nih, pokoknya setiap minggu harus saya tutup. Jadi kalau mau belanja ya sebelumnya lah hari Sabtunya. Atau kalau enggak ya sudah hari Seninnya. Saudara, orang-orang itu memang pulang sepertinya dengan kecewa. Ya, saudara, secara logika manusia kan harusnya dia dapat uang. Sekarang dia tidak dapat uang nih orang. Karena pelanggannya disuruh pulang, artinya begitu, saudara. Saudara, katakanlah secara hitungan kita harusnya dia kurang. Tapi dia cerita sama saya begini. Sejak saya memutuskan hari Minggu itu tutup. Itu setiap hari Sabtu atau hari Senin, pelanggan itu begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saudara punya pengalaman yang seperti itu atau juga tidak ya. Tapi satu hal yang saya mau katakan, ketika kita hidup di dalam ketaatan, Allah sanggup melakukan perkara-perkara di luar logika kita. Ketika kita hidup di dalam ketaatan, saudara, Dia sanggup memelihara, Dia sanggup menolong, Dia sanggup berbuat sesuatu yang besar dalam hidup kita yang tidak terpikir oleh kita. Saya pikirin itu orang Israel, saudara, mungkin mereka bingung. Iya, kenapa ya? Kok ini nggak busuk nih? Yang kemarin itu kita simpan kok busuk? Barangnya sama, semuanya sama, tapi kenapa beda? Kenapa hasilnya beda? Saudara-saudara, yang membuat beda adalah ketaatan. Jadi saya mau katakan, mari jadilah orang-orang Kristen yang taat. Ketika kita hidup dalam ketaatan, Tuhan akan pelihara hidupmu. Dia akan lakukan mujizat dalam hidupmu yang membuat kita benar-benar tercengang-cengang heran. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar pada sore hari ini. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami dengar itu mengubah kami, membawa kami dalam satu kehidupan yang baru yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, dari studio ini hamba berdoa, berkatilah seluruh pendengar sekalian dimanapun mereka berada. Kasih karunia-Mu limpah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kekuatan, kelegaan, kelepasan, sehingga mereka boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mereka boleh semakin bertumbuh pada dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa buat kota kami, buat bangsa kami, buat gereja-gereja, hamba-hamba-Mu, bahkan seluruh umat-Mu, pemimpin-pemimpin bangsa ini di tingkat pusat, di daerah-daerah. Berkati mereka, berikan kekompakan, kesehatian untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu, pakai mereka menjadi alat yang luar biasa dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami pada sore hari ini. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu Radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gratia yang tersedia di Play Store. Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817 222 959. Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.